Selamat datang kembali semuanya. Samsung telah menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam perlombaan menuju baterai solid state. Dan jalur produksi percontohannya adalah langkah kunci untuk mengubah prototipe laboratorium menjadi sel kendaraan listrik. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Samsung membangun fasilitas-fasilitas ini, bagaimana teknologi ini berfungsi pada tingkat material, dan seperti apa jalur penerapan jangka pendeknya. Tolong subscribe! Perbedaan utama antara baterai solid state dan baterai lithium-ion biasa ada pada elektrolitnya. Sel tradisional menggunakan elektrolit cair yang terbuat dari pelarut organik. Cairan ini memungkinkan ion lithium bergerak antara katoda dan anoda selama pengisian dan pengosongan, tetapi cairan ini mudah menguap dan dapat membentuk dendrit yang menyebabkan korsleting. Pendekatan Samsung mengganti cairan dengan elektrolit padat berbasis sulfida atau oksida. Dalam praktiknya, ini berarti konduksi ion terjadi melalui material kristal atau kaca, bukan cairan, menghilangkan risiko mudah terbakar dan membatasi pertumbuhan dendrit. Para peneliti di Max Planck Institute menerbitkan bukti di Advanced Energy Materials bahwa elektrolit sulfida dapat mencapai konduktivitas setinggi 10 milisiemens per sentimeter, yang sebanding dengan elektrolit cair dalam kondisi terkontrol. Jalur percontohan yang diumumkan oleh Samsung SDI melibatkan peralatan untuk menekan, menyinter, dan melapisi lembaran elektrolit padat ini dalam skala besar. Prosesnya dimulai dengan sintesis bubuk, di mana senyawa yang mengandung lithium digiling dan dicampur dalam kondisi lembab. Bubuk ini kemudian dipadatkan menjadi lembaran tipis menggunakan tekanan dan pemanasan terkontrol. Setelah film elektrolit padat diproduksi, film tersebut dilaminasi dengan lapisan katoda dan anoda dalam tumpukan yang mirip dengan sel kantong. Berbeda dengan sistem cair, tidak perlu menyuntikkan pelarut, tetapi ikatan bertekanan tinggi sangat penting untuk mencapai jalur ion yang berkelanjutan. Mesin-mesin di jalur percontohan menyerupai peralatan fabrikasi semikonduktor dengan penutup kotak sarung tangan, ruang atmosfer nitrogen, dan robot penanganan otomatis yang meminimalkan kontaminasi. Samsung telah menguji anoda komposit prak karbon yang menghilangkan logam lithium murni. Inovasi ini dijelaskan dalam sebuah makalah di Nature Energy pada tahun 2020. Dengan menyebarkan lithium ke dalam matriks karbon, anoda menghindari ekspansi volume yang biasanya merusak sel. Kimia katoda tetap nikel kobalt manganoksida, mirip dengan paket ion lithium energi tinggi saat ini. Elektrolit padat memastikan lithium bergerak tanpa membentuk dendrit filamen yang biasanya akan menembus pemisah. Ini memungkinkan kepadatan energi yang lebih tinggi dan umur siklus yang lebih panjang daripada sel yang menggunakan elektrolit cair. Dalam uji coba laboratorium, umur siklus melampaui 1000 siklus pengisian dan pengosongan, yang cukup untuk prototipe kendaraan awal. Jalur percontohan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara prototipe baterai koin dan sel berukuran lebih besar yang cocok untuk kendaraan. Pada tingkat baterai koin, peneliti di Advanced Institute of Technology Samsung menunjukkan lebih dari 1000 siklus pengisian daya dengan kepadatan energi 900 watt jam per liter. Ini adalah hasil laboratorium, tetapi untuk meningkatkannya, diperlukan peralatan manufaktur yang dapat menjaga ketebalan seragam, mencegah kontaminasi, dan menerapkan ikatan tekanan tinggi di seluruh lembaran elektroda besar. Oleh karena itu, jalur percontohan ini mencakup pelapisan roll-to-roll, sistem penyelarasan presisi, dan unit inspeksi optik yang memindai retakan atau rongga pada lembaran elektrolit. Mencapai hasil di atas 80% dianggap sebagai target penting sebelum mitra otomotif benar-benar dapat mempercayai rantai pasokan. Langkah Samsung ini sejalan dengan upaya Toyota dan QuantumScape. Toyota sudah bilang, di tahun 2027 nanti, mereka mau mulai produksi terbatas baterai solid state buat kendaraan hibrida. QuantumScape, yang didukung Volkswagen, sudah mempublikasikan data di Nature Nanotechnology yang menunjukkan pengisian cepat sampai 80% hanya dalam 15 menit dengan pemisah keramik. Kalau kita bandingkan program-program ini, kita bisa lihat pilihan bahan dan strategi desain yang berbeda-beda. Toyota lagi ngejar elektrolit sulfida, QuantumScape fokus ke keramik oksida, sementara Samsung gabungin elektrolit sulfida sama anoda prak karbon yang unik.
Keberagaman ini nunjukin kalau banyak cara teknis yang lagi dicoba buat jadi kenyataan. Solid Power di Amerika Serikat dan Prologium di Taiwan juga lagi jalanin lini pilot, yang bikin tekanan persaingan buat program Samsung makin gede. Jalur percontohan juga harus mengatasi kepekaan terhadap kelembaban. Elektrolit sulfida bisa bereaksi dengan uap air dan menghasilkan gas hidrogen sulfida yang beracun dan korosif. Ini berarti produksi harus dilakukan di ruangan kering yang terkontrol, mirip dengan yang kamu temukan di pabrik semikonduktor. Samsung punya pengalaman dengan fasilitas seperti ini melalui bisnis semikonduktornya, yang memberi mereka keuntungan dalam menyesuaikan peralatan. Kebutuhan akan lingkungan yang tertutup rapat memang meningkatkan biaya dan kerumitan, tapi ini penting untuk mencapai kinerja elektrolit yang stabil. Insentif pemerintah di Korea Selatan telah membantu mengurangi beban biaya dengan mendanai infrastruktur fasilitas ruangan kering canggih di Suwon. Cara kerja sel solid state bisa dijelaskan langkah demi langkah. Saat pengisian, ion litium keluar dari katoda, melewati kisi elektrolit padat dan masuk ke dalam matriks anoda. Elektron mengalir melalui sirkuit eksternal pada saat yang bersamaan. Saat pengosongan, prosesnya berbalik. Elektrolit padat menjaga stabilitas mekanis sehingga dendrit tidak bisa menyebar. Inilah mengapa tegangan dan kepadatan energi yang lebih tinggi bisa dicapai tanpa risiko pelarian termal yang sama. Peneliti di MIT melaporkan dalam Journal of the Electrochemical Society bahwa perpindahan ion dalam kisi sulfida yang disinter dengan benar dapat melebihi 3 milisiemens per sentimeter pada suhu kamar, yang menyaingi elektrolit cair. Kapasitas jalur percontohan Samsung itu kecil ya, kalau dibandingkan dengan pabrik baterai skala penuh. Produksi awalnya mungkin diukur dalam megawatt jam, bukan gigawatt jam. Tapi, tujuannya bukan untuk langsung memasok pasar massal, melainkan untuk memvalidasi peralatan, mengontrol kualitas, dan metode integrasi. Setelah hasil yang bisa diandalkan terbukti, barulah pabrik-pabrik yang lebih besar bisa dirancang. Ini sama seperti jalur yang diambil oleh baterai lithium ion di tahun 90-an, saat Sony beralih dari prototipe laboratorium ke paket elektronik konsumen, sebelum akhirnya skalanya diperbesar untuk kendaraan listrik. Paket demonstrasi tahun 2026 nanti akan jadi tonggak penting bagi Samsung untuk menunjukkan keandalan kepada mitra otomotif seperti Hyundai dan BMW. Dibandingkan dengan baterai lithium-ion biasa, sel solid state menawarkan peningkatan kepadatan energi volumetrik 20 hingga 50%. Baterai ini juga bisa beroperasi dengan aman pada tegangan yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan desain paket yang lebih sederhana, dengan lebih sedikit sistem pendingin. Untuk kendaraan listrik, ini berarti jangkauan yang lebih jauh atau paket baterai yang lebih kecil untuk jangkauan yang sama. Dalam penerbangan, di mana berat sangat penting, solid state bisa memungkinkan pesawat regional menggunakan propulsi hibrida atau listrik sepenuhnya. Komisi Eropa telah mendanai beberapa proyek di bawah inisiatif Baterai 2030 Plus untuk menjelajahi aplikasi semacam itu, termasuk studi percontohan untuk paket penerbangan di Prancis dan Jerman. Soal keterbatasan, biaya bahan baku masih jadi perhatian. Perak itu lumayan mahal dibanding grafit, jadi penggunaan anoda komposit perak karbon oleh Samsung harus dioptimalkan untuk produksi massal. Siklus hidup juga sangat tergantung pada stabilitas antarmuka. Bahkan dengan elektrolit padat, retakan mikro bisa terbentuk yang, seiring waktu, meningkatkan resistansi. Penelitian dari ETH Zurich yang diterbitkan di Science Advances menunjukkan bahwa lapisan antarmuka seperti lithium fosfat bisa meningkatkan stabilitas. Samsung mungkin perlu memasukkan lapisan ini ke lini pilot mereka. Kalau mereka berhasil, siklus hidup bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 siklus, yang pastinya cukup untuk garansi kendaraan yang lebih dari 10 tahun. Pengelolaan panas adalah masalah lain yang perlu dipertimbangkan. Meskipun sel solid state tidak mudah terbakar, mereka masih bisa mengalami distribusi arus yang tidak merata jika suhunya tidak seragam. Ini berarti ada kebutuhan untuk rekayasa tingkat paket yang lebih baik. Perusahaan seperti LG Energy Solution sedang bereksperimen dengan pemodelan termal 3 dimensi untuk paket solid state. Jalur percontohan Samsung menyertakan integrasi sensor untuk mengumpulkan data selama siklus.
sehingga mereka dapat menyempurnakan desain thermal mereka. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana jalur produksi percontohan berfungsi sebagai tempat uji coba untuk masalah tingkat sistem yang melampaui hanya kimia sel. Jurnal seperti Applied Energy telah menerbitkan model simulasi yang menunjukkan bagaimana gradien suhu sekecil apapun dapat menyebabkan degradasi yang dipercepat pada sistem solid state. Dukungan kebijakan juga punya peran di sini. Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan sudah menetapkan baterai solid state sebagai teknologi strategis. Dana dari pemerintah membantu perusahaan seperti Samsung membangun jalur produksi percontohan tanpa harus menanggung semua risiko keuangan sendiri. Program serupa juga ada di Jepang, di mana Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri mendukung Toyota dan Panasonic dalam upaya pengembangan mereka. Di Eropa, European Battery Alliance memberikan hibah kepada perusahaan seperti QuantumScape dan Northvolt untuk penelitian solid state. Program-program ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap teknologi solid state penting untuk kemandirian energi dan elektrifikasi kendaraan. Baterai generasi lama seperti nikel metal hidrida dan lithium ion awal bisa jadi perbandingan yang berguna. Nikel metal hidrida itu kuat, tapi kepadatan energinya terbatas. Lithium ion awal menawarkan energi lebih tinggi, tapi punya masalah keamanan sampai pemisah dan elektrolit yang lebih baik ditemukan. Baterai solid state ini adalah langkah selanjutnya dalam perkembangan ini. Mereka belajar dari kimia masa lalu sambil memperkenalkan tantangan baru dalam pembuatan dan bahan. Dengan memahami konteks ini, kita bisa melihat kenapa jalur produksi percontohan itu jembatan penting antara ide dan pasar. Masa transisi sering butuh kesabaran, seperti yang ditunjukkan oleh kurva adopsi lithium ion yang panjang. Dari sisi ekonomi, baterai solid bisa mengurangi biaya dalam jangka panjang karena desain kemasan yang lebih sederhana dan masa pakai yang lebih lama. Jika kemasan baterai bisa bertahan 2 kali lebih banyak siklus dibanding lithium ion saat ini, penggantian yang dibutuhkan selama masa pakai kendaraan akan lebih sedikit. Ini pada akhirnya menurunkan total biaya kepemilikan. Operator armada dan penyedia penyimpanan energi sangat peka terhadap masa pakai siklus. Studi di LS Spectrum menunjukkan bahwa setelah hasil produksi stabil, biaya per kilowatt jam bisa turun di bawah lithium ion cair. Namun, ini tergantung pada bagaimana mengatasi biaya awal peralatan khusus dan mengembangkan rantai pasokan untuk bubuk sulfida. Persaingan ini sengit banget loh. Selain Toyota, QuantumScape dan Samsung, ada juga perusahaan lain seperti Solid Power di Amerika Serikat dan Prologium di Taiwan yang lagi bikin jalur produksi percobaan. Solid Power bahkan udah ngasih sel baterai ke Ford dan BMW buat diuji. Dan Prologium udah tanda tangan perjanjian sama Mercedes-Benz buat nyediain paket demo. Persaingan global ini nunjukin kalau banyak perusahaan bisa aja mencapai tahap demo di waktu yang hampir sama. Tapi perbedaan pilihan bahan bakal nentuin siapa yang bisa produksi dalam skala besar, paling efektif. Keuntungan Samsung itu integrasi vertikal sama elektronik dan semikonduktor, yang mungkin bisa bantu mereka dalam produksi presisi skala besar dan otomatisasi proses. Kerjasama akademik itu penting banget loh. Para peneliti di Max Planck Institute sudah meneliti bagaimana ion bergerak di elektrolit oksida, sementara tim di Stanford sudah menjelajahi elektrolit komposit polimer. Meskipun Samsung fokusnya ke sulfida, pertukaran ide penelitian pasti mempercepat kemajuan. Jurnal-jurnal seperti Nature Nanotechnology dan Journal of Power Sources sering menerbitkan studi perbandingan yang bantu industri menyempurnakan desain mereka. Dengan memanfaatkan penelitian dari luar, perusahaan bisa menghindari mengulangi pendekatan yang gagal dan bisa pakai teknik baru yang menjanjikan. Perjanjian penelitian bersama diperkirakan akan makin banyak di akhir tahun 20-an nanti. Dampak jangka menengah itu 0,25, jauh lebih luas dari sekadar kendaraan. Penyimpanan listrik di jaringan juga jadi salah satu kemungkinan penggunaannya. Baterai aliran dan sistem besi udara sedang dikembangkan untuk penyimpanan listrik berhari-hari. Tapi baterai solid state bisa tahan lama untuk dipakai setiap hari. Kalau masa pakainya bisa sampai 5.000 sampai 10.000 kali,
Baterai solid state bisa dipakai di gedung-gedung komersial atau di pertanian energi terbarukan. Jadi, jalur produksi awal harus memikirkan tidak hanya baterai untuk kendaraan, tapi juga baterai modular untuk penggunaan tetap. Samsung sudah memberi sinyal tertarik pada kedua pasar ini. Penggunaan besar-besaran di proyek energi terbarukan bisa dimulai di awal tahun 2030-an kalau biayanya bisa turun. Sebagai kesimpulan, jalur percontohan baterai solid state Samsung menunjukkan langkah nyata untuk meningkatkan teknologi yang menjanjikan. Perpindahan dari sel koin laboratorium ke pemrosesan lembaran skala percontohan memungkinkan tantangan rekayasa dunia nyata untuk diatasi. Dengan membandingkan pendekatan Samsung dengan Toyota, QuantumScape, Solid Power, dan lainnya, kita melihat berbagai material dan strategi yang bersaing. Dukungan pemerintah, penelitian akademik, dan investasi perusahaan bersatu untuk membuat penerapan solid state mungkin terjadi di akhir tahun 20-an. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.